Karon. Ya, apa tuh? Tiba-tiba kok takut. Let's try to describe this series in one word. Dalam satu kata aja. Oh my god. Nah itu dia. Oh my god. Enggak mau oh my god. Agak terlalu general. Stop. Oh. Is that one word? That's two two. words though. Okay, I don't think I can go with one. Messy. It's jotos-jotosan. Like really like Jotos-jotosan itu satu sih karena ada. Iya, jotos-jotosan satu kata. It's bener-bener face to face battle yang kita nggak dikasih kayak calming moment itu nggak ada gitu ada. langsung. Beneran loh. Like from the first second. Iya bener. Of the Walaupun kita series. sekarang masih sampai episode 5 sih ya. Masih Tapi belum lah mid series pun iya, ya kan. mid series pun belum. Cuman kayak nggak pernah bisa menebak ini tuh akan kemana. Mungkin itu adalah the nature of politics juga kali ya. Iya, with that background sound yang kayak emang dikasih kita tuh selalu intens gitu kan. Dari awal tuh terus yang dung emang kayak gitu dari awal. Yeah. Itu maybe that's the nature of politics. Like no one can actually live peacefully when you are a politician. Iya benar. Dan aku selama nonton ini nggak bisa berhenti berpikir kayak sometimes I think about kayak orang-orang yang ada di politik kayak gitu-gitu. Maksudnya recently kita juga baru abis pemilu presiden dan kita akan menuju ke pilkada kan sebentar lagi gitu. Dan I cannot help but think about that dan how dirty the entire world of politics are gitu. Like the behind the scene. Iya, behind the scene-nya tuh aku nggak bisa lagi, nggak tahu, bahkan ini belum selesai aja. Dan ini bukan sebuah pemikiran yang muncul ketika aku nonton ini doang gitu, tapi memang selama ini aku sudah tahu kalau nggak ada politik yang benar-benar bersih dan jujur gitu. Yeah. Tapi ini tuh triggering banget buat aku untuk yang kayak I cannot believe anybody in this country anymore gitu loh jadinya. Bagi aku yang awam politik banget gitu ya, it's really concerning that karena nggak ada kayaknya negara atau suatu daerah yang tidak ada politiknya gitu kan. Maksudnya tidak ada yang bisa politik free. Kita menyebut itu sebagai sebuah negara pun itu sudah politik. Itu udah politik, betul. Adanya pemimpin di sana aja gitu dalam skala sekecil apapun itu udah politik gitu kan. Nah ini it's just so concerning to the point that can we not? Tapi aku juga udah tahu jawabannya ya nggak bisa gak gitu bisa, kayak bener. gitu. Kayak these political animals are just jadi apa ya? It makes me realize that kalau dalam politik itu kayak nggak ada teman yang permanen gak sih? Kayak there is no nggak ada teman. Permanent. Period. Ya, Kayaknya. Nggak ada teman, nggak ada alis yang permanen gitu. What we have is that orang-orang dengan common interest aja gitu yang akhirnya lo dari tadinya yang kubu oposisi bisa bekerja sama just in 1 second just because you have common interest gitu. Untuk menjatuhkan yang lainnya misalkan it's just that tapi surprisingly I kind of like want to finish this series. Iya. Tadinya pas awal-awal mulai The Whirlwind ini tuh kayak aku merasa apa ya gitu, kayak aku belum menemukan mungkin sampai episode 5 pun aku bisa bilang aku belum menemukan aku harus memihak ke siapa. Tapi balik lagi kayaknya emang drama ini dibuat mungkin ingin serealistis itu sampai kita pun tidak bisa untuk menentukan pilihan sebenarnya. Karena memang dibuat buat penonton nggak milih gitu. Iya benar-benar, soalnya kondisi para karakternya pun seringkali kan pilihannya itu berubah-berubah kan. Jadi itu yang terjadi juga sama kita gitu. Kayak cuman gak sukanya adalah ketika aku nonton ini aku gak bisa aku gak suka ada di posisi atau di situasi yang terombang-ambing. Aku gak suka. Okay. Jadi you have to choose side. Aku harus choose sides gitu. Soalnya entah kenapa mungkin kayak even kalau kita nonton Game of Thrones terus sekarang House of the Dragon pun kayak kita disuruh memilih, kita disuruh memihak merah atau hijau kalau sekarang kan gitu kan. Dan I cannot help but dukung merah gitu. Terlepas dari aku tahu masa depan merah tuh nggak bagus-bagus banget sebenarnya juga. Atau kita tahu yang merah itu banyak juga foul play yang udah mereka tapi lakukan gitu paling enggak ketika aku masuk ke dalam semesta ini kayak aku tahu pijakanku di mana dan aku tidak ikut terombang-ambing oleh mereka gitu. Kayak ada keyakinan sedikit aja, walaupun sedikit aja nggak apa-apa, tapi aku kayak oke, aku bisa memihak Park Dong Ho gitu. Tapi ternyata nggak bisa. Aku selama 5 episode ini kayak nggak, aku benar-benar pengen memihak Park Dong Ho, benar-benar pengen memihak Park Dong Ho terlepas dari sekotor apapun cara dia untuk mencapai tujuannya, menciptakan pemerintahan yang bersih gitu. Tapi
tujuannya dia aja menciptakan pemerintahan jalannya yang bersih, jalannya aja udah nggak kita bersih, aja udah gitu. dikasih lihat dari awal. Ya dia ngebunuh coy gitu iya, ya. Makanya kayak nothing justifies murder for me ya. Oh oke. Kayak ya sih, tapi aku juga gak bisa akan lebih genah kalau kita dikasih sebuah pilihan dan kita tuh ada di kubu itu gitu ya. Sebenarnya dari episode 1 ke 3 aku ngerasanya lebih mudah memilih kayaknya tim Park Dong Ho deh. Ya kan? Karena emang kayaknya yang punya tujuan mulia itu terkesan dia betul. Kita dikasih gambaran-gambaran di mana karakter Kim Hye itu siapa namanya? Bu Sujin itu kayak ular, she looks like the villain only. Padahal kita gitu. belum tahu, belum dikasih banyak dari episode 1 ke 3 tuh dia tuh dulunya gimana sih, what's her background, kenapa dia sangat against Pak Dong Ho gitu kan, why gitu. Nah pelan-pelan dikasih tahu di mulai episode 4 kayaknya deh tentang backstory dia dan itu pun belum yang kayak full banget. Dan di sini makin diliatin at the same time bahwa Pak Dong Ho pun ya dia sangat menghalalkan segala cara juga untuk mencapai pemerintahan yang menurut dia itu bersih gitu kan, betul. The way it's like sebisa mungkin corruption free gitu ya menurut dia. Tapi kan dia juga banyak memanipulasi keadaan. Iya, dan itu pun dia lakukan karena sebenarnya ya dia juga nggak punya pilihan. Kalau dia mau mencapai jabatan tertinggi di negara itu ya dia harus melakukan itu. Dia harus seperti orang-orang yang bermain politik gitu kan. Dan dia juga he come to the terms where we cannot win this with the truth anymore, so we have to play along with them kayak gitu. Nah pilihan-pilihan itu yang kita emang ini kayaknya gak buat kita memilih deh. Nah aku berharap tuh kayak I just don't wish that this series to go on like this, jotos-jotosan kayak kita cuma nonton A lawan B, orang adu bacot terus to kind of like one up each other, kayak mana nih yang lebih move ahead. Mereka kan selalu gitu kan, yang A menang nanti 5 menit kemudian yang B menang terus another case yang A menang lagi kayak gitu. Nah, sampai 12 episode agak melelahkan gitu sih. Agak melelahkan banget. Ini aja 5 episode aku udah bener ngos-ngosan banget. Beneran kayak literally gak ada kayak calming moment. Nggak ada. Tapi mungkin memang itu yang ingin ditampilkan oleh si sutradara ini mungkin ya, kayak bahwa politik itu emang like kayak gitu. Makanya aku kalau misalkan kan di kantor ini desk aku hiburan kan, dan I cannot imagine kalau misalkan aku duduk di desk politik gitu. Kayak apalagi di era-era pemilu sekarang, maksudnya kayak ketika pemilu pun kita di desk hiburan pun kayak mau nggak mau harus ngambil ke area itu juga karena banyak politician selebriti yang masuk ke politik gitu kan misalkan. Betul. Jadi angle-nya dari situ gitu. But I cannot really imagine myself duduk di depan laptop every time ada perubahan keputusan, perubahan jalur politik, siapa tiba-tiba like ke siapa yang against siapa gitu, kayak nggak. Buat orang yang mentalnya cuman seupil kayak aku nih kayaknya gue masuk sini resign besok ya gitu kan. I cannot gitu. Well, you don't say. For me yang guru preschool, can you imagine? I cannot even just imagine myself to be in that world. Bahkan just to put myself, let's say, to work in sebuah perusahaan besar aja, I just cannot. School environment is what I eat every day gitu. Ketemu anak-anak itu that's hiburan dan pekerjaan aku sekaligus all at the same time gitu. Nah ini tuh nggak ada. Aku tuh berharap kayak when one character comes home, ketemu siapa gitu ya, keluarga mereka, ada momen dimana kita tuh dikasih sentuhan kehangatan aja. Betul. Dari keluarga. Pak Dong Ho nggak punya siapa. Pak Dong Ho, who are you? Who are you in this world? Fighting along. Dia lahir sebagai Pak Dong Ho yang udah jadi politician kayak. Dia terlahir sebagai politician since day one. Iya benar. Bro doesn't have friend, bro doesn't have allies yang memang dia bisa percaya seutuhnya. Bro doesn't have family. Dia punya teman. Tapi temennya meninggal karena politik juga. Dan sebenarnya itu muse dia kan. Itu yang pengen dia cari, pengen dia temukan keadilannya gitu. Iya, dan dia tuh berkiblat ke sana karena
just because he doesn't have anyone. So that muse dia jadikan sebagai kayak motivasi dia untuk terus fighting in this battle gitu ya kan. Betul. Because he doesn't have anyone. Can you imagine how sad his life is? Even Batman has Alfred. Dia punya adiknya We don't know though. It's only 5 episodes. Sekretarisnya itu dia punya kan. Jonghyun. Yeah. We don't know her yet. Iya sih. There is not much information about her. Kita nggak tahu banyak tentang dia. Di episode 5 kita tahu dia ternyata mantan pacarnya si sekretarisnya Sujin. Itu aja gitu. Dan kayaknya ada banyak sekali layer dalam karakter-karakter ini yang pada akhirnya akan terungkap dan melelahkan buat kita sebagai penonton. Iya. Tapi lebih baik terungkap sih. Mungkin akan kita akan lebih menemukan apa sih hooknya series ini selain dari jotos-jotosan di ranah politik ya kan. I really hope that I can find that, kayak more backstories ya kan. Aku sih udah tertarik sama siapa lawannya Pak Park di election yang terbaru yang dari Korut. Ternyata yang dari Korut yang keluarganya ada di Korut. That's interesting, right? For someone to have that much of burden gitu dianggapnya gitu kan as a past, itu tuh kayak bikin karakter itu menarik gitu. I want to know Park Dong Ho and Bu Sujin. So please, and kita dikasih sedikit kayaknya di episode 4 tentang one of us is supposed to be Park Dong Ho or it's supposed to be sitting in Park Dong Ho's place. What does that mean? I want to know more. Kayak pas dia ada berantem gitu sama suaminya, how am I looking up to you all this time, to someone like you gitu. Kayak lo tuh gak berguna gitu kan. Kenapa gue yang selama ini bekerja di politics. Terus di sisi lain si suaminya juga merasa I would love to if I am given a chance. Nah, itu tuh kenapa mereka ended up seperti suami istri yang menurut aku sih lack of communication ya. Mereka tidak begitu harmonis tuh kenapa. Terus what does that mean by one of us is supposed to be in his position? That should be revealed more. Semoga di mulai pertengahan season, kan kita menuju pertengahan season ya, dari 6 ke 12 itu semoga gitu. 추악한 세상을 견딜 수 없는 나를 위해서, 불의한 자들의 지배를 받을 수 없는 나를 위해서 같이 가자, 지옥으로. Aku tuh nggak tahu kalau ternyata ini original Netflix, ternyata yang sekali abis gitu. Tadinya aku kira ini akan weekly gitu. Karena nggak tahu kenapa kayaknya lebih enak deh kalau ditonton 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu gitu. Biar ada bernafas, waktu bernafas itu. Tadinya aku yang kayak udah deh nggak mau deh, gue capek gitu. Tapi ending episode 5 tuh nggak bisa dong, karena dia udah jadi presiden nih sekarang. Tapi kemudian ketika dia jadi presiden, rahasianya udah mau diungkap gitu sama lawan sendiri. Kalau lo nggak bisa mengalahkan lawan lo, ya kamu harus menguasai dia gitu kan. Iya bener, it got me back to the hook. Tapi sempet kayak nggak suka di episode kayaknya 5 juga deh, 5 awal-awal ketika mereka dengan mudahnya memutuskan untuk partneran gitu. Partneran kayak loh, bukannya dari awal episode sampai sekarang itu it's about their battleship gitu, tentang persaingan dua orang si ini persaingan gitu, betul. Tapi tiba-tiba kok jadi allies. Emang sih sebagai allies pun mereka udah berencana akan I will make her life like a nightmare by being in my wing gitu, like she will have no choice just to get out. Terus si ceweknya juga we know already that she's saving something, atau she's actually sebenarnya waktu ibu yang punya pen recording itu nge-reveal tentang rahasia itu, I already knew that she's planning to actually steal it. Iya. Kan? Since the beginning. Tapi nah itu kayak kita tahu, tapi bentar, apa nih yang akan mematahkan kayak argumen aku tentang they're not supposed to be partners gitu loh, kayak dan benar di ujungnya langsung sih it got me back to the hook. Oke, apa nih gitu. Iya. Apa nih selanjutnya gitu. Emang sih kayaknya mereka pengen menggiring kita untuk nebak-nebak dulu, untuk benar-benar nggak tahu banyak tentang these political animals. Karena aku dengar sih bagi orang-orang yang udah selesai tuh katanya ini benar-benar climatic yang memuaskan. Oh really? Kayak, aku tadi baru sempat mau nanya kayak akan seperti apa ya endingnya gitu. Karena ya kalau misalkan mereka sudah bikin 5 episode terus kita cukup mengikuti dan sangat lelah, aku gak kebayang di episode 12 kalau aku tidak mendapatkan reward itu. Kayak I will send email ke Netflix. What have you done to me? Iya benar-benar. Imagine that now. I spend my whole
my whole entire insanity for this gitu kan. Literally, we spend our sanity. Bener-bener just to kind of commit to something that we don't actually like, which is politics, and then we commit to actually finish it. Aku sih, iya sih dari sekarang udah capek duluan ngebayangin kayak ini aku di episode 5 dan masih ada 7 ahead. Iya, iya. Kayak kebanyakan yang belum aku tonton tuh masih panjang gitu. Betul. Terus malah berpikir, can they just make it like 8 or 10? Tadinya aku juga mikir gitu, iya. Kenapa mereka nggak bikin 8 aja ya gitu. Iya gitu. Kalau ini sekali rilis dan semuanya tuh langsung dikasih semua kan, like when it was released it was all right. Iya, semua 12. Biasanya cuma 8 atau 10 loh kalau yang kayak gitu kan. Itu makanya kayak tadinya mungkin emang ini tuh mau ditayangkan di TV tadinya mungkin menurut aku gitu ya. Studio Dragon bukan sih. Kayaknya bakal nayangin ini di TV, tapi mungkin kemudian mereka kayak enggak, kita beli aja semuanya, kita ambil semuanya. Mungkin karena mereka melihat potensi itu gitu. Cuman ya kayak menurut aku yang kurang dari sini tuh sentuhan drama dan manusianya itu sih. Iya, betul. Dan maksudnya kayak aku it's just too beastly and too political animals gitu. Betul, kayak misalkan aku nonton House of the Dragon gitu, kalau aku merasa di season ini terutama mereka lebih banyak ngasih sisi kemanusiaan di tengah keharusan mereka untuk mencari atau mendapat kekuasaan gitu. Dan itu yang pada akhirnya bikin kita bisa jadi empati sama karakter manapun yang ada di kisah itu gitu. Terlebih lagi di season ini menurut aku kayak beda banget sama Game of Thrones yang 1-2 atau mungkin even season pertama House of the Dragon gitu. Jadi kayak iya ini tentang politik, tapi di saat yang sama juga ada kehangatan yang tadi kamu bilang, kayak yang pada akhirnya bikin kita jadi they're still human. Iya, mereka masih manusia. Betul. Gitu, dan kita masih bisa memaklumi tindakan-tindakan orang-orang ini karena mereka emang mereka bertindak sesuai dengan kapasitas mereka di konteks kehidupan mereka gitu. Iya, betul. Sementara kalau Park Dong Ho ini menurut aku kayak lu gila sih. Gitu. Lu gila dan lu bikin gue gila gitu. Kayak kita sebagai orang yang mau mengikuti cerita lu tuh kayak lo serius? Muse lo tuh cuma revenge for your best friend gitu loh. Sampai dia bisa membunuh presiden gitu loh maksudnya. Nah, itu, kayak betul. Dia perdana menteri sih, aksesnya tinggi sekali sih, tapi that choice is benar-benar risky gitu untuk dilakukan, benar-benar risky untuk dilakukan oleh seorang perdana menteri. Betul. Gitu. Dan kecuali dia punya planning yang benar-benar matang gitu kan. Dan kita juga dikasih lihat bahwa apakah benar niat dia untuk menjalankan negara ini yang dengan bersih itu benar-benar solely because like he wants to do that, dan juga ingin membalaskan dendam si Gite temannya itu, atau dia melakukan itu dimulai dengan pembunuhan si presiden itu ternyata emang karena waktu itu kan dia kepepet kan, dia juga mau ditangkap kan, like the president actually like kinda turned back on him. Iya betul. Ya kan? Apakah ini bukan again another personal agenda gitu? Kayaknya at the end of the day gak ada deh yang benar-benar menyusung justice for, ya kan? Dan gak ada yang benar-benar bergerak emang untuk kesejahteraan publik gitu. Masyarakat tuh gak ada. Ini personal emang agenda ya kan? And that's politics, right? That's politics bener. Gitu. Bener, and cut to the point when we said gak ada loh temen tuh di dunia politik tuh ya adanya orang-orang dengan common interest. Iya, emang kayak gitu. Kita bukan temen sih. Kita apa ya nyebutnya ya, kalau we just coexist in this world gitu. Iya, benar. Coexisting, sama-sama. Yuk. Dengan tujuan masing-masing aja bener, gitu. Kayak lo butuh gue karena gue ada di posisi ini, gue butuh lo karena sesuatu. Udah kita hidup bersama aja, kayak kita nggak ada How tuh. How scary, right? Iya. So someone to have a gut to actually go for politics is just okay, go for it. Pantesan ya banyak orang yang pada akhirnya jadi lost their minds gitu. Banyak orang yang corrupt in terms of their action atau corrupt in terms of their mental. Kan? Maksudnya gitu. Rusak aja gitu kan, secara moral, secara value. Tapi maksudnya bagus sih, kita mungkin ini, I mean it's about time aja, kayak nanti mungkin half of the season kita akan diliatin banyak kemanusiaannya itu tadi, kayak sentuhan-sentuhan atau backstories yang bikin kita pantesan sekarang ya, ini kita yang lebih membuatnya jadi memvalidasi kelakuan si orang-orang ini ya. Kita sekarang dikasih behind the scene politik di mana ya kita tuh mempertanyakan semua players yang sedang melakukan aktivitas politik ini gitu. Aku jadi hopeful kok, soalnya di episode 5 yang waktu Park Dong Ho nge-spill tentang masa lalu si Bapak Korut, dia kan bilang kayak
emang salah ya gue cuman pengen ngasih bapak gue makan supaya dia bisa bertahan hidup gitu. Iya. Nah menurut aku itu mungkin awal dari usaha mereka untuk menampilkan the backstory of the humanity of this the political people. Yeah. The human side. Karena bener juga sih kayak iya ya kenapa why make fuss of simple decency gitu iya, loh. betul. Ya itu bapak gue ya, I don't want him to starve gitu. Tapi tapi di politis semuanya jadi dipolitisasi, semuanya pokoknya kayak nggak bisa. Lo di Korea Utara, kita di Selatan, lo ngirim duit akhirnya semua buktinya apa yang lo lakukan, lo menanamkan lo membesarkan. Akhirnya dia jadi pendukungnya orang terpercayanya si Kim Jong Un. Kim Jong Un Gitu. Iya benar. Jadi semuanya bisa disetir oleh si dia pada akhirnya. Si otak politik orang-orang ini. Iya. I just can't believe that I got hooked. Bener, aku juga. And for us to actually in the middle of this rom-com crisis gitu ya kan, kayak in the middle of this lovely runner yang belum diselesaikan sama seseorang, someone decided to bahas terus. We will always go back to that. Seseorang memutuskan untuk nonton Whirlwind yang kayak berat banget ini, 5 episode sudah. Tapi ya sih kayak, speaking of political portrayal in movies or series, sebenarnya nggak cuma ini yang bikin aku kok aku betah nontonnya gitu. There's actually this American political series, pemainnya tuh Sigourney Weavers, who plays Bucky Barnes, Sebastian Stan as the son of hers. Itu juga sama politik heavy banget. Dan aku bertahan sampai ujung. Tadinya aku nonton karena Sebastian Stan. And I would like to know him playing a gay character, and he was so good. Terus, itu tuh masih kayak Game of Thrones, like we are shown how the household works sebagai kontras dari kehidupan politiknya mereka. Dan tentunya kedua dunia itu kayak saling mempengaruhi gitu loh. And that's what makes human kan. Kayak anaknya tuh berlaku itu akan like public will know it and things like that. Ya itu that's what we need. Kita yang terbiasa dengan kayak gitu. Sekarang tiba-tiba Whirlwind tuh kayak wow. Udah aja Whirlwind terus dari episode 1 sampai 5. Padahal sebenarnya tuh awal-awal kan kita juga sempat dikasih tahu kalau si presiden yang meninggal ini, si Jang Il-jun ini juga sebenarnya kan pengen ngelindungin investasi anaknya itu kan. Sebenarnya itu. Jadi maksudnya kayak cuman pada akhirnya itu nggak difokusin ke situ. Jadi maksudnya nggak ada itu cuma digambarkan sebagai usaha seorang ayah melindungi anaknya karena dia berkuasa aja gitu. Betul. Dia nggak ada kayak kedekatan emosional yang ditampilkan di situ. Nggak ada kita nggak dikasih tahu sebenarnya selama ini hubungan dia sama anak itu seperti apa gitu, komunikasi dia seperti apa. Jadi kayak seolah-olah dry gitu. Iya kering aja gitu kayak dia presiden. Terus anaknya bermasalah, terus ada orang yang tahu anaknya bermasalah, kan gue presiden, gue mau nutupin aja. Bener. Terus kayak ya udah. Sementara si Park Dong Ho nggak bisa. Janji lo dulu ke gue nggak gitu, janji lo dulu gini. Jadi kayaknya Park Dong Ho ini menjadikan janji-janji politik orang-orang ini sebagai hal yang personal buat dia gitu loh. Yang pada akhirnya bikin dia kayak gue mau balas dendam, gak bisa. Dulu lo janji mau menyejahterakan rakyat gitu kan, tapi sekarang jadi malah kayak gini. Padahal sebenarnya ketika dia terjun ke dalam politik itu, he should have known better. Dia juga harusnya melakukan hal yang berbeda gitu. He gets personal with what people do in political agenda. Dan dia ingin kayak memberantas itu semua, tapi dengan melakukan political agenda itu siap dong. Dia lo pick me banget. 정의로운 세상. 이 땅을 천국으로 만들겠다고 약속한 자들이 세상을 지옥으로 만들었어. Tapi mungkin nggak tahu kenapa di satu sisi itu yang membuat aku jadi kayak ngerasa gue nggak suka angle ini, tapi di sisi lain yang kayak apakah mungkin nantinya kita akan dibawa ke situ juga atau gimana gitu. Jadi ya since ini juga satu series yang udah tayang semuanya, kayak hopeful ke situ ya arahnya. Apakah gitu. Kekeringan ini nantinya akan sedikit basah gitu ya? Karena di tengah-tengah ini udah ada sih kayaknya mulai percikan-percikan hujan ya. Udah ada sih bener-bener. Just let's be hopeful karena when it comes to performance, these people are just so good. Dan editingnya, sinematografi menurut aku ini bagus banget sih. Kayak it's a movie like yang beneran kayak aku suka banget yang pas editing yang terutama di episode 5 yang kita dikasih lihat dari orang
Korut orang utara, terus dieditnya tuh kayak beneran paralel gitu. Sama ini sama pas presiden sadar siuman, terus dia sekarat. Iya terus dia lagi diracun ya, abis kena racun ya. Yang minum racun kan? Dia minum racun sendiri itu. Dia kan sekarat, terus presiden justru kayak awaken like this is your doom. Iya itu bagus banget sih paralelnya. Iya. Betul. Walaupun kalau dramatis ya it's for the purpose of entertainment kan, kayak ada long shot di muka misalkan di mana orang itu tuh bergetar misalkan, kayak that kind of intense look of something itu masih ada, tapi that doesn't really kayak bother me to enjoy their performance. Itu bener-bener menurut aku acting mereka orang-orang ini juga si veteran orang-orang semua yang sih veteran semua dan kayaknya mereka dulunya pernah di pairing gak sih, kayak it's a not just a comeback tapi mereka juga kayak it's a nostalgic environment for them to see like these faces. Kayaknya maksudnya kita pernah ngelihat siapa itu jaksa yang di penjara yang anaknya jaksa si yang ditugasin Dae-jin. Park Dong Ho untuk ini. Itu juga bapaknya si come on siapa Kim So Hyun, Queen of Tears. Oh iya itu bapaknya si Baekhyunwoo. Terus yang anaknya pemilik Dae-jin Group itu juga kan di The World of the Married sama Kim Hee. Iya benar. Betul. Terus Kim Hee sama pemeran Kim Hee sama Park Dong Ho di The Moon kemarin. Iya, terus jadi dia juga si anaknya Pak Presiden, dia juga main di Queen of Tears, jadi warga sana kan. Jadi itu like a reunion for some of them gitu, karena orang-orangnya yang kita kenal juga, yang familiar sama mata kita. Ini tuh kayak moving sih sebenarnya, kayak wajah-wajah yang udah sering muncul di drakor terus disatuin ke betul. semua. The ensemble gitu. is amazing. So I'm staying for their performance. I'm staying for apa sih yang akan mereka ngasih nanti. Kok tetap ini ya semua kita walaupun capek tapi mau tahu develop historinya bakal seperti apa gitu. Betul. Ya emang kita tuh lebih ke nosy sih dari awal ya. We're so curious since birth. Well, banyak hal yang mungkin ketika nanti udah sampai di jelang akhir akan terjawab, dan itu pada akhirnya memvalidasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul sepanjang 5 episode awal ini. Dan mungkin ya sih it's too early to like decide, kayak misalnya emang melelahkan, mau dibilang gimana juga emang melelahkan, tapi it's politics. Again it's politics dan it's supposed to be melelahkan gitu. Kalau politik fun kayak Lovely Runner mungkin, kecuali kalau emang ini bentuknya satir atau parodi ya mungkin bisa bener, ya. Well, dari awal juga mereka menjanjikannya it's gonna be serious. Just eat that up. Kayak aku pengen ada satu momen di mana aku bisa at least memihak, itu agenda aku sih sekarang. Kayak aku pengen bisa kayak walaupun aku tahu semuanya politik ini kotor, tapi kayak paling enggak ada satu karakter yang emang tujuannya itu emang mulia gitu loh, emang buat masyarakat gitu. Kita nyari yang mending. Ya ketika kita kemarin memutuskan siapa untuk dipilih juga, kita kan carinya usahanya, searchingnya atau apapun yang kita lakukan adalah nyari yang mending. Yang aneh dari drama ini menurut aku adalah kita nggak pernah benar-benar dikasih lihat seperti apa sih point of view masyarakat. Iya bener. Yang ini orang itu cuma heboh mereka aja. Dan kayak gampang banget ke setir. Kalau misalkan ada kabar ini dari pemerintah, mereka langsung pindah. Pindahnya tuh kayak air banget gitu. Bener. Nggak pernah bener-bener yang kayak tapi di situ pada akhirnya menggambarkan bahwa ya emang nggak ada politik yang benar-benar memihak rakyat, nggak sih? Atau nggak ada politik yang benar-benar semuanya tuh berangkat dari rakyat sebenarnya. Puppet yang ibaratnya mereka hanya memanfaatkan kita sebagai rakyat untuk terpilih, dan setelah mereka terpilih mereka sebenarnya nggak akan balik ke kita gitu loh. That's true. That's sad in a way. Bener-bener. Soalnya kayak waktu di episode 5 pun instead of mikirin bagaimana rakyat akan musnah dalam tanda kutip karena rudal Korea Utara, mereka tuh masih sibuk mikirin kayak siapa yang harusnya berkuasa. Kayak siapa nih di sini yang akan menolong kita sih. Tapi lebih kayak itu salah satu gambaran juga sih, gambaran kecil di mana it actually works like that. Iya sih. Dan mungkin kayaknya di half season nanti bukan lagi pertanyaan kayak akankah politik bisa dijalankan dengan bersih, udah bukan kesana lagi, bukan atau lagi. Atau akankah ini juga kayaknya kita kita kayak mau berharap itu atau kayak memberantas korupsi itu bisa nggak sih tanpa mengadopsi agenda-agenda yang kayak di luar moral atau etik. It will always be like that. Itu bukan pertanyaan yang harus dijawab lagi, tapi lebih ke apa sih yang bikin mereka kayak gini banget gitu. Apa sih yang akan pada akhirnya membuat Park Dong Ho
fulfill gitu tujuan hidup dia gitu dan atau mungkin enggak sama atau sekali mungkin enggak sama sekali bahkan gitu. Or apakah selama it's not about like finding out who's gonna win, tapi lebih ke climaxnya apa gitu. Karena orang-orang udah nonton dan mereka bilang mereka terpuaskan. Ada yang bilang terpuaskan. I will try to like will I karena kayak bisakah aku gitu dengan tema yang kayak I don't really like tapi then I'm hooked, terus kayak tanggung jawab dong sekarang gitu. Iya, tanggung jawab dong. Jadi kita berusaha nyari si kepuasan itu ya kayak will we get it? Iya. Kalau dari kalimat terakhir yang barusan ada kemungkinan kita akan dikecewakan sih sepertinya ya. Sepertinya ya. There is always this A and B or probably C. Kita lihat aja. Let's see apakah nanti ini akan jadi sesuatu yang investasi waktu kita pada akhirnya terbayar atau enggak, gitu ya. Oke.